Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Pawon Films dari kelas 11 MIPA 4. Sebelumnya ingin berterima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat film pendek kita yang bercerita tentang perubahan sistem adat istiadat dan perubahan dari masa lalu ke masa sekarang tentang tata krama di Indonesia. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, terus di-share videonya ke teman-teman kalian. Udah sekian, terima kasih. Enjoy the movie. Indonesia. Siapa sih yang gak kenal dengan Indonesia? Iya, negeri yang terkenal akan keindahan alamnya. Eits, tapi pada kesempatan kali ini kita gak akan bahas alam Indonesia kok. Banyak orang tahu bahwa negeri yang elok ini memiliki banyak sekali adat istiadat. Salah satunya yaitu mengenai sopan santun. Nilai-nilai budaya yang tertanam dalam masyarakat menjadi kebiasaan serta menjadi acuan dalam perilaku. Seperti halnya dengan tata krama yang ada dalam masyarakat Jawa. Pastinya kalian tidak asing kan dengan perilaku membukukan badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua, tidak memantau pembicaraan orang lain, berbicara secara santun, mengetuk pintu ketika hendak bertamu, tidak berbicara ketika makan, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan contoh dari perilaku tata krama. Perilaku tata krama diajarkan oleh para leluhur kita terdahulu untuk menghormati seseorang, baik kepada orang yang lebih tua maupun kepada orang yang lebih muda. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, perilaku tata krama mulai berubah, terutama di kalangan para remaja. Dari waktu ke waktu, perilaku para remaja berubah hingga tidak lagi menunjukkan nilai-nilai tata krama. Kalian sadar gak sih kalau perilaku bertata krama mulai hilang di sekitar kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau menanyai beberapa pertanyaan mengenai tata krama sama Eyang. Ya, Sebelumnya Eyang dengan siapa ya? saya Buati. Iya. Buati mbahnya Surya. Oh, iya. Gimana orang tua Eyang dulu waktu mengajarkan tata krama kepada anak-anaknya, Yang? Ya, kita harus nurut sama orang tua. Kalau apa yang dikasih tahu sama orang tua harus nurut. Hal-hal yang seperti sopan santun, tata krama, kalau ketemu orang harus negur, kalau lewat di depan orang tua harus membungkuk. Itu ajaran orang tua saya. Jadi itu saya terapkan sampai sekarang kepada anak cucu saya. Dan jadi itu tidak boleh dilupakan. Seperti nenek saya, orang tua saya mengajarkan saya. Jadi anak saya tegasi harus seperti itu. Kalau untuk etika makan atau bertamu seperti itu gimana, Yang? Waktu kita bertamu harus mengetuk pintu. Kita beri salam dulu bersama orang yang kita ke rumah orang yang kita temui. Terus kalau Lanjut. kita dianjurkan makan bersama, sama-sama orang tua satu meja. Ya itu ada makanannya yang ada di situ, itu makanan orang tua saya juga, bapak ibu saya juga, adik-adik saya semuanya sama, nggak ada pilih-pilih. Jadi kalau
dan harus adil, ambilnya enggak seperti anak sekarang kan ambilnya banyak-banyak gitu. Kalau dulu nggak boleh, harus sama rata. Jadi kalau habis ya habis, itu kan dihabiskan satu meja itu tadi sama saudara-saudara dan orang tua saya. Nanti kalau sudah habis makan, kita nyuci bareng-bareng, nyuci piringnya itu. Jadi nggak ada pilih-pilih, kok kita makan langsung pergi nggak boleh. Itu saya terapkan sampai sekarang kepada anak cucu saya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu bagaimana pandangan orang tua dulu, mungkin orang tua Eyang, tentang orang yang tidak mempunyai tata krama? Orang tua saya tuh sangat benci sama orang yang tidak punya sopan santun. Makanya anak cucunya itu nggak boleh kumpul-kumpul sama orang yang keluarganya itu nggak ada sopan santun, itu nggak boleh. Takut kalau nanti ketularan nggak baik gitu loh. Jadi harus tertib seperti di rumah. Nenek saya itu sangat sopetreng kepada anak cucunya. Jadi kalau apa-apa nggak nurut ya ditegesi sama orang tua saya itu. Jadi nggak boleh lupa dimanapun dia berada, harus seperti di rumahnya sendiri itu, harus sopan, harus punya tata krama. Lalu gimana nih caranya orang tua yang dulu seumpama menegur anak yang kurang bertata krama itu yang? Ya diingatkan, harus jangan seperti itu. Kamu anak sekolahan harus ya masa di sekolah nggak diajari, kan di sekolah diajari. Yang dulu kan sekolah di itu taman siswa, jadi itu diajari budi pekerti itu. Bagus itu budi pekerti di taman siswa itu. Jadi anak itu harus nurut orang tua, harus sopan santun, harus takut dosa. Jadi nggak boleh kalau siang daripada keluyuran di rumah, tidur apa baca-baca buku. Ya, sekarang kan anak-anak sekarang kan enggak suka hitung, main HP. Kalau ditegur saja cuek, nggak mau dengar. Ya. Lalu Eyang punya nggak nih pengalaman yang tidak mengenakan tentang anak sekarang yang nggak punya tata krama? Ya itu kalau ketemu orang tua kok sepertinya nggak mau negur. Kalau naik sepeda motor tuh dikencengin, nggak lihat-lihat. Jadi
ya gimana ya, apa saya itu batin, apa nggak dikasih tahu sama orang tuanya, apa bagaimana gitu. Oh, nggak seperti kalau saya, nenek saya itu keras sekali, jadi harus nurut. Kok saya lihat anak zaman sekarang kok nggak begitu, kok sudah lupa tata krama. Adek, itu temennya udah datang. Apa sih, Ma? Ntar, masih main game. Oh, iya. Harapan nenek untuk generasi zaman sekarang, Nek, untuk tidak melupakan tata krama. Ya kita harus sering-sering baca buku, itu kan ada di TV-TV itu juga ada. Kita kan bisa mengikuti yang baik-baik, jangan yang mengikuti yang apa yang nggak benar gitu loh. Ya umpama kita punya tetangga yang harmonis, yang tata kramanya bagus, kita contoh gitu. Jadi nggak sampai nggak ada apa, kalau sekarang kan nggak itu, sopan santun itu sudah sepertinya sudah jarang dipakai. Itu sebetulnya ya tergantung orang tuanya lah yang mengajarinya. Kita bisa lihat dan dengar bahwa rasa hormat kepada yang lebih tua sudah tidak lagi ditunjukkan oleh para remaja zaman sekarang. Sekarang ini, remaja Indonesia lebih suka mengikuti kebudayaan dari luar negeri daripada kebudayaan dari negerinya sendiri. Salah satunya yaitu sopan santun. Lalu, bagaimana sih tanggapan kalian, wahai generasi muda? Saya terlahir dari keluarga Jawa. Meskipun demikian, saya sebenarnya nggak terlalu paham tentang tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga menerapkan sedikit saja tata krama, apalagi di keluarga saya. Saya merasa lebih nyaman jika saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Moko. Biasanya, saya sering menggunakan bahasa Indonesia jika saya berbicara dengan keluarga yang tidak akrab dengan saya. Tapi, saya akan menggunakan bahasa Moko jika saya berbicara dengan orang tua saya. Orang tua sering mengingatkan untuk selalu berbicara bahasa krama, tapi saya lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Kadang, saya juga sering kelepasan berbicara dengan nada tinggi jika saya berbeda pendapat dengan kedua orang tua saya. Cuek saat kita lewat di depan orang yang lebih tua, terutama kalau kita nggak kenal. Mungkin kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus selalu menanamkan tata krama walau tidak ada tindakan tegas dari kedua orang tua kita. Karena jika kita tidak mengenal tata krama, bagaimana dengan generasi selanjutnya? Maka mereka tidak akan mengenal tata krama dan sopan santun. Sungguh ironis bangsa ini. Ada banyak sekali pergeseran yang dilakukan generasi mudanya terhadap budaya sopan santun. Sopan santun adalah budaya kita, budaya Indonesia. Dengan berhenti bersikap sopan santun, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia sudah mulai luntur. Jadi, apa sih yang harus dilakukan oleh generasi muda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harusnya tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki, seperti sopan santun. Bangsa kita ini dikenal
kelak di kemudian hari label tersebut sudah tidak melekat pada diri kita lagi. Sopan santun memang mahal. Tidak banyak sopan santun di sekitar kita, di rumah, di sekolah, di kantor, dan lain sebagainya. Sopan santun mulai langka di negeri yang katanya berbudaya luhur. Oleh karena itu, yuk kita melestarikan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa kita. Karena kami, generasi muda, Akan selalu mencintai Indonesia. Mencintai alamnya, mencintai keragamannya, Mencintai budaya, serta adat istiadatnya. kami bangga bagian dari bangsa Indonesia. Viva Sumada. Vivat Sumada.